Saya perkenalkan, saya Amri Noval, hari ini selaku sebagai moderator yang akan memastikan untuk acara ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Nah, oke, oleh karena itu, sembari menunggu, udah 10 menit lebih dari jadwal, karena waktu kita terbatas juga di sini, kita langsung mulai aja. Teman-teman jangan lupa untuk absensi ya, karena absensi teman-teman akan berpengaruh banget untuk program ke depannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi nih, saya ada beberapa kebiasaan kalau misalnya untuk di sesi ini kita coba untuk sebutannya check-in. Nah, check-in ini seperti misalnya teman-teman kalau pernah ke hotel atau misalnya ke bandara pasti kan perlu check-in nih. Yang utamanya ini untuk supaya kita pengen mastiin apakah teman-teman udah siap untuk mendapatkan materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, check-in-nya gampang. Jadi teman-teman saya juga mau sekalian untuk ngetes apakah teman-teman udah siap dan kefungsian dari chatbox ini. Kalau saya lihat dari 2 sesi kemarin, chatbox ini masih kurang di-utilize nih. Jadi saya mau coba untuk utilize chatbox ini di awal. Nah, teman-teman cukup jawab pertanyaan yang akan saya berikan dengan chatbox. Nah, jadi bisa dilihat ya, dari 1 sampai 5, angka berapa yang menunjukkan pengetahuan Anda dengan topik hari ini. Maksudnya pengetahuan ini seperti yang udah teman-teman tahu tentang NB IoT atau tentang IoT untuk materi ke depannya. Nah, oke. Ini udah oke. 3, 2. Seperti ada yang 4. Oke, seperti yang 4 nih anak elektro kalau saya bisa tebak nih. 3, 2. Oke. Nah, saya mau ini dong coba ada yang 1 juga. Saya mau coba ajak bicara yang jawab nomor 4. Wahyu Adam Permana dari Treki. Kenapa kamu milih angka 4? Silakan, Wahyu Adam. Saya ambil. Wahyu, ada orang di sana, Wahyu? Wahyu Adam. Seperti yang nggak ada. Adam. Saya udah coba untuk ambil. Tadi skalanya udah dijelasin belum? 1 itu paling mengerti atau? Iya, maaf, saya lupa. 1 maksudnya itu paling nggak ngerti. Iya benar. Bisa jadi dibalik ya. Iya, 1 pasti teman-teman udah mikir 1 tuh berarti paling kecil. Oke, mungkin sepakat. Ketiga paling aman kayaknya. Secara langsung sepakat sebagai mahasiswa ya. Halo. Wahyu, silakan. Yes. Halo. Silakan, Wahyu. Ya, kenapa pilih nomor 4, Wahyu? Dari skala 10 atau dari skala berapa ya tadi? Tadi 1 sampai 5. 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5 ya. Ya. Oke. Untuk Meroben sendiri saya udah tahu lah ya, kalau paham enggak sih, tapi cukup mengenal lah, karena udah di teknikal atau konsentrasinya di telekomunikasi gitu. Dari univ mana nih, Wahyu? Saya dari Universitas Garut. Universitas mana, maaf? Universitas Garut. Garut. Oh, menarik ya. Teknik elektro, berarti benar ya buat tesis saya. Oke, nomor 4. Anak teknik elektro. Oke. Terus saya menarik nih, 1 orang lagi yang jawab nomor 1, yaitu ada Sardo Afrechian. Loti kemarin juga Loti terus Sardo bisa mulai ngomong, silakan. Kan sebenarnya saya ke Jakarta sama Ibu kemarin. Jadi online terus. Halo. Oke. Baik. Sardo, silakan. Sardo, halo. Apakah yang ngomong? Oke. Nggak ada ya? Oke deh. Baik, karena Sardo mungkin ada gangguan ya, kita langsung lanjut aja. Jadi teman-teman di sini kita akan seperti yang tadi dibilang sama salah satu rekan kita bahwa kita akan bahas tentang narrowband NB, yang dimana itu bedanya sama IT ada NB IoT kan ya.
Narrowband IoT sendiri ini bisa dibilang lebih kecil yang tadi saya sudah diskusikan dengan Mas Marianto dan Mas Benny, dan juga tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Nah, saya pribadi tidak bisa menjelaskan secara langsung, tapi kalau misalnya teman-teman bisa ikut dari kelas-kelas berikut sebelumnya, dari kelas-kelas Mas Novi dan Mas Boy yang udah tentang digital mindset, IoT ya itu ada basic, ada blockchain, dan lain sebagainya. Lalu juga dari Mas Boy mau menjelaskan tentang kondisi telekomunikasi industri saat ini, di mana IoT merupakan salah satu next bisnis ke depannya. Maka kalau bisa saya ambil kesimpulan di sini, mungkin sesi kali ini sudah kita masuk ke dunia IoT-nya nih, ke dunia untuk mulai buat ini device IoT ini, apa aja yang harus diperhatikan, dan lain sebagainya. Dan pastinya dari materi ini, teman-teman udah bisa mulai punya landasan untuk bisa ngerakit dari device yang udah diberikan. Gitu. Nah, oke, untuk selanjutnya, saya juga udah searching nih tentang NB IoT sendiri. Kalau teman-teman bisa lihat di website Excel, ketika searching NB IoT, nanti di Excel itu NB IoT masuk ke dalam section business solution. Dan ternyata bisa dilihat ada roadmap yang begini. Saya pikir ini sudah menjelaskan, tapi yang saya dapatkan dari penjelasan ini bahwa NB IoT ini merupakan produk yang diciptakan oleh Excel untuk bisa membantu para UMKM dalam pengimplikasian dari IoT itu sendiri. Di mana NB IoT ini bisa menyederhanakan dan memperluas penggunaan IoT dan mempermudah untuk penggunaan IoT itu sendiri. Nah, dari fitur-fitur sendiri di website di tertera ada 4 yang bisa teman-teman lihat, dan dari Excel ternyata sudah tersebar di 31 kota. Oleh karena itu, berarti bisa dibilang Excel perlu bantuan kalian nih untuk bisa ngebuat IoT. Nah, dan salah satu dari program yang alat yang akan kalian buat, ini tentunya bisa menjadi salah satu business solution untuk Excel Axiata itu sendiri. Nah, untuk materi yang akan dijelaskan ini akan dijelaskan oleh beda dari yang kemarin, di mana kemarin cuma ada satu pemateri, dan dari satu materi, kali ini kita akan bahas satu materi, tapi dengan 2 pembicara. Nah, untuk pembicaranya ada Mas Varianto, seperti teman-teman lihat dari profilnya sendiri dan juga role-nya. Beliau IoT, dari tim IoT Enablement Architecture and Solution XCAM, dan juga ada Mas Benny, yang juga bersama-sama dari Enablement Architecture and Solution. Nah, untuk kedepannya, rangkaian acara yang akan kita lalui untuk hari ini ada rundown-nya, teman-teman bisa lihat kita sudah ini sekarang lagi di opening, sudah pas waktunya 15 menit, lalu setelah ini langsung ada penyampaian materi yang akan dibagi oleh Mas Benny dan juga Mas Varianto. Jadi enjoy ya teman-teman, karena kedepannya kita akan untuk 2 jam ke depan kita akan untuk berdiskusi dan mendapatkan materi tentang NB IoT itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum saya serahkan share screen kepada Mas Benny, ada beberapa catatan nih untuk teman-teman ketika penyampaian materi, di mana yang pertama, teman-teman bisa menanyakan langsung untuk pertanyaan, bisa tulis di chat box saja, nanti saya akan memantau dari sana, dan nanti akan ada sesi Q&A, kita akan coba untuk bahas semua di situ, dan terkecuali semisal pemateri menanyakan apakah ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung fitur raise hand, dan juga nanti saya akan sebutkan nama teman-teman yang ingin menanyakan. Lalu yang kedua, di saat ada orang yang berbicara, mohon di-mute, fokusnya tujuannya untuk kejernihan audio, supaya audiens lain bisa mendapatkan poin yang disampaikan dari orang yang berbicara. Dan yang terakhir, bisa dinyalakan untuk kameranya, teman-teman, jika tidak mengganggu, di mana supaya dari para pemateri bisa merasakan bahwa sebenarnya saya juga ngomong sama orang gitu. Karena terkadang untuk materi online itu kebanyakan permasalahan sebagai pemateri itu adalah kok saya sepertinya ngomong sendiri gitu. Nah, saya harap teman-teman bisa mencoba untuk menyalakan kameranya dan bisa mengikuti sesi untuk secara lebih nyaman ke depannya. Dan yang terakhir adalah be present dan enjoy, karena walaupun materi ini bisa dibilang teknikal, tapi saya yakin materi ini merupakan materi dasar yang bisa teman-teman implikasikan ke depannya untuk membantu teman-teman Excel Future Leader dan juga dari XCAM, dan juga tentunya untuk bisa mengembangkan diri teman-teman di saat masa-masa yang bisa dibilang kurang mendukung ini. Begitu, baik. Itu sekian dari
saya, opening dari saya langsung saya serahkan share screen-nya ke Mas Beni. Waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, sebentar ya. Yap, teman-teman kalau mau nanya, saya ingetin lagi, bisa langsung chat aja ya di chat box. Baik, silakan. Ya, bentar. Oke, terima kasih Amri atas pembukaannya. Terus, ini layar saya udah ke display belum ya? Sudah, Mas. Ya, Sudah. kelihatan Sudah. Mas Beni. Oke, jadi agenda kita hari ini itu ada mengenai IoT dengan NB-IoT dan kenapa. Jadi kita akan bagi dua materinya. Pertama adalah pengenalan di sisi IoT sendiri, dan kedua adalah kenapa kita menggunakan memilih NB-IoT dibandingkan dengan teknologi lain yang juga sudah ada. Oke, kita kalau ada pertanyaan, ada apapun ya bisa seperti yang Amri bilang, silakan langsung raise hand ya, atau bisa di chat box juga, nanti di monitor juga sama Amri, jadi kita bisa langsung biar interaktif juga sesinya. Oke, kita mulai. Sedikit pengenalan juga tentang saya. Saya sendiri sebetulnya untuk saat ini ada di tim yang ada departemen yang namanya Annual Planning and Budgeting. Kalau dulu itu namanya adalah Network Planning di Excel, cuman sekarang bertransformasi jadi Annual Planning dan Budgeting. Tugas saya itu mostly adalah mereview business case dari user-user di Excel ketika mereka ingin spending capex. Cuma sekarang juga saya diminta untuk membantu IoT Enablement Architecture and Solution di Excel Axiata untuk membantu proyek-proyek yang dihandle sama XCAM. Oke, next. Jadi ada 4 agenda, ada 5 agenda yang akan kita bahas hari ini. Apa itu IoT, terus jenis connectivity yang ada di IoT, terus apa itu NB-IoT dan kenapa kita pilih NB-IoT, terus bagaimana implementasi NB-IoT di Network Excel. Selanjutnya nanti kita akan ada Q&A juga. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung aja, bisa lewat chat box atau nanti bisa raise hand juga. Oke. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya sama slide ini ya. Kalau ini mungkin kalau ke depannya juga mungkin akan banyak juga teman-teman temuin industri 4.0, terus semuanya ngomong industri 4.0, bahkan yang lain pun ikut-ikutan 4.0, ada banking 4.0 lah, transmission 4.0, terus ada network 4.0, semuanya 4.0. Nah, sebetulnya apa sih industri 4.0 itu? Jadi kalau kita lihat sejarahnya, industri 4.0 itu pertama kali itu dicetuskan oleh seorang ahli yang namanya Klaus Schwab di World Economic Forum tahun 2016. Beliau ini adalah seorang eksekutif chairman dari World Economic Forum, dan di acara itu beliau mengatakan bahwa revolusi teknologi akan mengaburkan batas-batas fisik, digital, dan biologis. Jadi dengan adanya di era industri 4.0 itu batas-batas fisik antara digital, produk biologis, mesin itu sekarang udah lebih kabur. Jadi semua itu terkoneksi ke internet. Kalau kita lihat revolusi industri sendiri, revolusi industri 1.0 itu terjadi sekitar akhir abad 18. Itu ditandai dengan produksinya dengan adanya produksi dengan ditemukannya mesin uap, mesin manufaktur,
Jadi yang tadinya produksi itu dilakukan secara manual, tenaga manusia, sekarang mulai digunakan mesin-mesin uap dan mesin air segala macam pakai mesin. Terus di revolusi industri kedua itu sekitar awal abad ke-20 itu ditandai dengan adanya produksi massal, mesin sudah menggunakan mesin listrik, bukan lagi mesin uap dan mesin air. Terus juga sudah dimulainya standarisasi industri. Sedangkan revolusi industri ketiga itu terjadi sekitar awal tahun 70-an, di mana ditandai dengan adanya otomasi dari produksi, terus komputerisasi, dan majunya bidang teknologi informasi. Sementara di industri 4.0 itu salah satu penekanannya lebih banyak otomasi dan penggunaan robot dalam proses produksi. Salah satu contoh di Indonesia itu yang sudah menerapkan industri 4.0 itu adalah pabrik Suzuki di Cikarang. Jadi sudah banyak sekali proses-proses produksi di pabrik Suzuki di Cikarang itu menggunakan robot-robot otomatis. Oke, next. Terus hubungannya IoT dengan industri 4.0 itu apa sebetulnya? Jadi kalau kita lihat di chart ini, di bagian ini, IoT merupakan salah satu industri pendukung dari teknologi pendukung dari industri 4.0. Ada 9 teknologi pendukung, ada 9 teknologi kunci untuk bisa mewujudkan industri 4.0. Pertama adalah cyber security. Kenapa cyber security dibutuhkan? Karena kedepannya kita akan menggunakan di industri 4.0, operation itu akan dijalankan di network yang terbuka, di sistem yang terbuka, tidak lagi sistem tertutup seperti sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman kenal open source, open source seperti Linux, terus ada OpenVPN, itu semuanya tersedia dan bisa diakses oleh semua orang. Kedua adalah augmented reality, dan ini augmented reality ini kita bisa gunakan untuk maintenance misalnya. Sorry. Untuk maintenance, untuk melihat supporting information, seperti kalau misalnya kita ke museum dengan adanya AR, kita bisa tahu informasi lebih dalam tentang benda-benda yang ada di museum contohnya. Terus ketiga adalah big data, di mana semua proses-proses ini pasti akan mengenerate data yang sangat besar, dan data yang sangat besar itu tidak mungkin kita proses dengan cara yang ada sekarang. Jadi diperlukan proses pemrosesan data secara big data, jadi kita bisa mendapatkan kecepatan proses yang jauh lebih cepat, tidak sekuensial seperti sekarang. Keempat adalah autonomous robots. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu contohnya di pabrik Suzuki Cikarang, dan banyak produsen otomotif sudah menggunakan hal ini. Jadi untuk proses produksi tidak lagi banyak menggunakan orang, tapi lebih ke penggunaan robot. Berikutnya adalah additive manufacturing. Additive manufacturing ini basically ada 3D printing, di mana proses produksi itu dilakukan layer berlayer, jadi layernya itu ditambah. Lawan dari additive manufacturing ini adalah subtractive manufacturing, di mana untuk memproduksi suatu parts itu kita mengurangi dari bahan yang sudah ada. Contoh misalnya CNC, terus jadi satu blok aluminium misalnya itu kita hilangkan, kita bor, kita apapun untuk mendapatkan suatu part yang kita butuhkan. Beda dengan additive manufacturing
Adaptive manufacturing itu menambahkan layer-layer yang sudah ada. Ke berapa berarti ya? Ke-6 ya. Ke-6 itu adalah simulasi. Jadi dengan simulasi ini kita bisa melakukan optimisasi berdasarkan data-data real time. Ketujuh adalah sistem integration, di mana semua sistem yang terlibat ini saling terhubung. Jadi mereka bisa saling men-share datanya, bisa saling mengetahui state dari masing-masing network elemen yang ada. 8 adalah cloud computing. Ini pasti teman-teman udah sering dengar ya. Yang tadinya kita on premises, sekarang kita bisa host aplikasi kita di cloud. Jadi untuk time to market lebih cepat, terus untuk operation juga lebih sederhana. Nah, terakhir adalah Internet of Things. Jadi Internet of Things ini di mana mesin, produk, terus semua barang-barang ini, semua yang semua yang terlibat ini kita bisa connection ke internet agar kita bisa mengeksploit kemampuan dia lebih dalam lagi. Oke. Next. Jadi kalau sebetulnya Internet of Things itu apa? Kalau secara simpel adalah kita mengambil daily life dan kita connect itu barang daily life tersebut ke internet, sehingga barang-barang tersebut itu mempunyai kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi. Dengan kemampuan tersebut, otomatis kita bisa mendapatkan fungsi-fungsi lebih dari barang-barang tersebut. Dan ini barang-barangnya benar-benar bisa dibilang apa saja ya. Jadi kalau tadi dibilang mengaburkan batas-batas fisik, biologis, itu memang kejadiannya seperti itu. Bahkan sampai kalau seperti yang dibilang Mas Novi kemarin, bahkan sapi pun kita bisa kita connection ke internet untuk bisa kita dapatkan status kesehatan sapi itu sendiri. Saya kecepatan atau gimana? Ada ini nggak? Ada pertanyaan atau sampai saat sekarang? Belum ada ini Mas, belum ada pertanyaan. Bisa lanjut dulu aja. Dan jelas ke tadi untuk pembahasan dari Mas. Saya takutnya juga saya dengar suara di sini sendiri, terus koneksinya putus-putus takutnya. Nanti saya bisa Oke. Next-nya dari sisi ekonomi, kita bisa lihat ya kalau berdasarkan data dari Ericsson Mobility Report di tahun 2000 bagaimana nih di tahun 2025 itu koneksi IoT itu akan mencapai lebih dari 5 miliar koneksi. Dengan porsi terbesar itu adalah di Massive IoT yang menggunakan either NB IoT atau Cat-M. Mungkin memang ada beberapa yang masih pakai legacy ya, 2G, 3G ya. Mungkin ini contohnya untuk banking, biasanya nih kayak banking itu kan ini ya agak rigid mereka ya. Begitu ada teknologi baru mereka akan susah untuk bisa kita kalau teman-teman suka lihat yang EDC-nya tuh ya, itu sebagian EDC itu masih pakai, jadi mereka masih belum mau untuk upgrade ke 3G karena mungkin memang investasinya sangat besar ya. Juga dan cukup besar juga ya untuk yang broadband IoT dan critical IoT. Critical IoT ini yang membutuhkan latensi yang sangat rendah, terus
bandwidth biasanya juga butuhnya sangat besar, jadi jangan sampai ada lag, misalnya untuk connected cars atau untuk remote surgery, itu akan membutuhkan koneksi broadband IoT. Dan no surprise ya kalau misalnya berdasarkan studi report ini, China itu adalah market terbesar dari IoT. 64% dari 1,5 miliar cellular connection itu ada di Cina. Memang kalau kita lihat, dan memang pemerintah Cina itu sangat ini sekali ya, sangat mendukung dan mengenforce teknologi mereka untuk, kalau kita lihat di ini ya, kalau kita lihat di China itu semua apa namanya itu, semua tempat umum itu dipasangi CCTV, dan itu connected lewat IoT. Makanya ada satu operator yang saya tahu sampai berapa, 500 juta koneksi kalau nggak salah ininya, IoT-nya. Jadi pasar IoT ini sangat besar sekali, teman-teman. Jadi sayang kalau misalnya nggak kita manfaatkan ya. Makanya di Xcam kita sangat berusaha agar modulnya, sensor, prosesor, microcontroller, produksi misalnya elemen 14 oleh Adafruit misalnya. Nah, terus jadi dari sensor-sensor ini dibangun menjadi satu solusi device seperti smart meter, terus termasuk device-device yang sekarang ini teman-teman sedang develop ya, itu juga masuk di device ini. Layer ketiga itu adalah connectivity. Jadi connectivity IoT sendiri itu ada macam-macam, bisa lewat sisi connectivity teknologinya. Jadi kalau dari sisi connectivity teknologi, kita ada Wi-Fi, kabel, Ethernet, koaksial atau fiber. Kedua adalah area Z-Wave, Bluetooth Smart, dan lain-lain. Adalah wireless LAN, ini biasa 802.11 ABG, 802.11n, terus yang pakai 2,4 GHz. Tiga adalah wireless WAN, Wireless Wide Area Network. Ada tiga grup utama ya di sini, ada 2G, 3G, 4G seluler. Ini yang mobile biasa. Kedua adalah NB-IoT dan LTE-M. Ketiga adalah Sigfox dan LoRa. Nah, bedanya antara Sigfox, LoRa dengan NB-IoT dan LTE-M ini adalah NB-IoT dan LTE-M itu menggunakan frekuensi yang license, sementara Sigfox dan LoRa menggunakan frekuensi yang open. Oke. Next. Sorry. Jadi koneksi-koneksi yang
saya sebutkan tadi itu nggak ada ya satu teknologi yang bisa bekerja untuk semua kondisi, termasuk teknologi koneksi tersebut, teknologi koneksi tadi. Jadi masing-masing punya kelemahan, kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Contoh untuk IoT ini karena dia narrowband dan low power, terus device-nya juga low cost, ini cocok digunakan untuk misalnya smart meter, terus sensor untuk monitoring. Sementara untuk yang mission critical itu lebih cocok misalnya pakai LTE-M atau LTE 5G. Itu contohnya kalau untuk connected cars, terus remote surgery, terus juga real time video surveillance. Nah, itu juga membutuhkan koneksi yang jauh lebih kencang dan jauh lebih reliable. Maka di sini kita sebutkan ya high availability dengan medium dan high data volumes. Sementara kalau untuk massive IoT ini data volumenya kecil sekali karena biasanya hanya mengirim data kecil dan kadang dengan interval yang sangat panjang ya, bisa sehari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan NB-IoT ini bersandingan dengan teknologi LPWA lain yaitu LoRa dan Sigfox. Bedanya seperti saya sudah sebutkan tadi, LoRa dan Sigfox menggunakan frekuensi unlicensed. Jadi secara QoS tidak ada jaminan untuk service yang dideploy menggunakan LoRa dan Sigfox. Jadi dalam pengimplementasian teknologi yang akan kita gunakan, yang akan kita deploy, itu ada tiga hal yang perlu jadi pertimbangan. Pertama dari sisi technical, ada coverage, seperti apa coverage yang kita inginkan, terus energy efficiency. Oh ini misalnya benar-benar off grid, alat di off grid yang perlu umur baterai sampai 10 tahun misalnya. Nah, itu teknologi apa yang kita bisa gunakan. Jadi kalau kita perlu umur baterai sampai 10 tahun, nggak mungkin kita bisa pakai eMPC yang mission critical atau yang LTE 5G. Harus kita pakai LPWA seperti NB-IoT atau LoRa atau Sigfox. Kedua adalah dari sisi komersialnya. Apakah alat-alat tersebut atau koneksi tersebut membutuhkan, service tersebut membutuhkan QoS, security. Terus dari sisi ekosistem sendiri, bagaimana rencana roadmap ke depan dari teknologi tersebut. Terus interoperability dari teknologi yang akan kita implementasikan. Itu seperti apa? Ini yang harus kita pertimbangkan ya dalam mengimplementasikan suatu teknologi. Oke, next. Ini apa nih? Sorry. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu teknologi connectivity yang sesuai untuk seluruh situasi, seluruh use case IoT. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri, dan di kasus mana dia lebih cocok digunakan, di kasus mana dia tidak cocok digunakan. Oke, next. Jadi kalau dari sisi connectivity wireless itu kita bisa bagi ya. Pertama adalah LPWA, low power wireless access, terus traditional cellular 2G, 3G, 4G, dan
short range technology seperti Wi-Fi, Zigbee, dan Bluetooth. Kalau LPWA ini dia kelebihannya adalah low energy dengan area energi consumption-nya sangat kecil dengan coverage area yang sangat besar, tapi data rate-nya pun kecil. Sementara kalau untuk teknologi seluler, tradisional seluler 2G, 3G, 4G, areanya besar, datanya besar, tapi energinya sangat kecil. Nah, sementara Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, energinya kecil, datanya kecil, tapi data untuk Zigbee, Wi-Fi, dan Bluetooth itu datanya kecil, energinya kecil, tapi areanya juga kecil. Kalau dari sisi dari sisi cost, scalability, QoS and security, kita bisa lihat ya kalau LoRa itu karena QoS-nya kita tidak bisa jamin, itu otomatis kita nggak bisa menjamin quality of service-nya sendiri. Jadi semuanya itu best effort, tidak ada jaminan servisnya bisa bagus. Sementara kalau di cellular network itu kita bisa jamin karena masing-masing service bisa kita terapkan QoS sendiri-sendiri. Kalau kita mau IoT koneksi itu ada di priority 1, kita bisa lakukan itu. Sementara kalau di LoRa itu tidak bisa. Oke. Mas Benny, maaf, untuk waktunya 15 menit lagi ya. Oh, oke. Ini harusnya ini sih Amri, sorry, karena punya yang part saya lebih ini sih nanti yang partnya siapa Varianto sih yang lebih banyak sih. Karena saya hanya ini sih lebih ke pengenalan IoT sendiri. Baik. Gitu. Jadi nanti Varianto yang lebih banyak. Baik. Oke, sorry. Bentar. Saya agak. Jadi sekarang kalau teman-teman ini ya, yang teman-teman ingat, kalau yang sekarang teman-teman kan banyak bangun suatu alat ya, device ya. Contoh misalnya kita bangun eDrive misalnya untuk pengeringan pengeringan kopi di remote area yang nggak bisa selalu dimonitor ya. Itu mungkin secara umur baterai, power itu segala macam itu nggak perlu terlalu nggak ada constraint di situ mungkin. Nah itu kita bisa sorry. Jadi kalau kita lihat di sini ya, traditional cellular itu benar-benar mahal dalam pengimplementasian. Terus secara power juga dia sangat membutuhkan power yang besar. Jadi nggak cocok untuk alat-alat device yang menggunakan baterai karena pasti akan cepat habis. Sementara kalau untuk LPWA, salah satunya itu NB-IoT, ini makanya kita banyak menggunakan NB-IoT di remote area karena kita bisa bikin NB-IoT itu, kita bisa bikin device-nya ini memiliki umur baterai yang sangat lama, bisa sampai 10 tahun, tergantung dari implementasi deep sleep kalau nggak salah seingat saya nama teknologinya ya. Itu bisa sampai 10 tahun lebih itu umur baterainya. Sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan di sini ya,
untuk LPWA itu coverage-nya bisa sampai lebih dari 10 km dengan power consumption yang sangat kecil. Sementara kalau seluler mempunyai coverage area yang sedikit lebih kecil, tapi power consumption-nya sangat besar. Cuma memang kelebihan seluler ini, dia mendukung bandwidth data yang lebih besar. Sementara kalau untuk wireless LAN, nah seperti kita tahu, coverage-nya hanya kecil, hitungannya meter, mungkin hanya 10 meter, atau mungkin ada yang sampai 100 meter. Nah, apalagi untuk Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, itu lebih kecil lagi ininya, coverage-nya. Kalau Bluetooth, Zigbee, Z-Wave memang lebih besar, tapi dengan konsumsi power yang lebih kecil. Oke. Ini udah masuk di NB-IoT. Jadi kalau part saya sih sudah sampai di sini aja ya. Baik. Berarti kalau gini kita langsung, maksudnya ini bergantian kepada Mas Varianto, Mas ya, Mas Beni. Iya. Nah, oke, kita coba di sini kita open question and answer dulu. Oh, Mas, boleh, ya. teman. Sekarang boleh. bisa, kalau ada ya, pertanyaan. sekarang Mas Beni bisa minum dulu Iya, sebentar. ngos-ngosan saya. Minum dulu, Oke, teman-teman, Kak kalau Beni. misalnya ada yang kalau misalnya ada yang mau nanya, monggo bisa langsung resen atau drop di grup chat, di chat box saja. Sekalian nunggu, saya sebenarnya udah ada pertanyaan nih, Mas. Misalnya di toko buah besar gitu, total buah segar misalnya, di mana di situ ada koneksi pakai wifi. Tapi kalau misalnya dia dikonek misalnya gitu ya, misalnya nih ya, itu ya kita bisa juga dia pakai apa namanya tuh, pakai NB misalnya. Karena di situ wifi-nya nggak ada, tapi selulernya ada. Jadi tergantung dari environment-nya. Environment dari Iya. penempatan device-nya itu, Mas ya? Oh, oke. Berarti tadi NB-IoT ini masuk yang ke LPWA, Mas ya? Atau jadi NB-IoT, LPWA, NB-IoT ini adalah salah satu teknologi LPWA. Jadi LPWA tuh ada NB-IoT, ada LTE-M, ada LoRa, low radio, ada Sigfox. Oke. Sebenarnya saya ini banyak sih mendengar banyak terms baru yang perlu susah untuk diingat, lebih tepatnya. Jadi saya coba untuk mendapatkan apa yang bisa saya dapatkan. Ada yang intinya ya. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Untuk terkait ini, kalau nggak saya mau nanya lagi soalnya. Silakan. Teman-teman dari MDP mungkin, soalnya ini saya setelah dengar dari penjelasan Mas Beni, oke, ini ngomongin network bener-bener network ya, yang literally network. Sama tadi saya tertarik dengan yang itu, Mas, yang grafik sampai tahun 2025. Kan yang paling banyak itu critical connection, saya kalau nggak salah, yang 4G, 5G. Kalau saya nggak salah itu ya, yang paling atas, consumption-nya paling atas, terus yang kedua itu baru NB, IoT, yang ketiga, yang paling bawah itu yang tadi Mas bilang contohnya bank. Ya, yang grafik, yang tadi China sebagai
menunjukkan pasar IoT. Yang paling banyak ini malah masif ini ya, masif IoT ya. Masif IoT. Iya, masif IoT ini paling besar sih. Mungkin sekitar 1,6. Sementara kalau yang masif IoT ini kan yang di tengah ya. Oh, Itu Mas, maaf. Mungkin Rifki Gunawan dari tim Agrideus, dia nanya, kalau LoRa pakai frekuensi radio, jadi katanya nggak perlu pakai internet ya, Kak. Tapi kalau boleh tahu, Sorry. Rifki. Siapa tadi? Rifki Gunawan. Mungkin Rifki bisa speak up aja, biar takutnya nanti saya salah karena ngebaca doang, takutnya nggak dapat poinnya, Mas Benny. Silakan Rifki bisa ngomong langsung. Iya Kak, saya mau nanya Kak, katanya kan saya dengar tuh kalau misalkan LoRa tuh katanya pakai frekuensi radio ya, jadi katanya nggak perlu pakai internet. Nah kalau boleh tahu itu, apakah itu benar? Nah, kalau misalkan itu benar, kelemahan di LoRa itu apa ya? Jadi sebetulnya gini, frekuensi radionya itu dipakai untuk koneksi device ke base station-nya. Nah, nanti dari base station-nya sendiri itu yang akan terkoneksi ke internet. Jadi ujung-ujungnya tetap perlu internet dia. Sama seperti ini sebetulnya sama seperti NB-IoT. NB-IoT ini dari perangkat-perangkat ini itu kan terhubung ke BTS XL itu lewat frekuensi radio juga. Nah, nanti BTS XL ini yang akan terkoneksi ke internet. Gitu. Nah, kalau kelemahan LoRa sendiri, salah satu yang paling besar kalau dari sisi bisnis itu adalah LoRa ini tidak berjalan di frekuensi yang free. Jadi kalau di suatu daerah sudah banyak device-device LoRa di situ menggunakan frekuensi yang sama, itu otomatis akan terjadi interference. Jadi interferensi masing-masing device. Sementara kalau di NB-IoT, karena itu yang punya operator yang mengatur, operator bisa menjamin tidak akan ada interference di situ. Kira-kira gitu sih. Iya Kak. Menjawab nggak, Ge? Ya Kak, terima kasih. Jadi interferensi itu maksudnya? Iya, sama kayak kita misalnya WiFi gitu ya. Kita WiFi di rumah, kita pakai channel 7, terus kita dekatan sama tetangga, dia pakai channel 7 juga, channel itu nggak akan bisa dipakai kan? Oh, mengerti. Nah, ini karena itu adalah frekuensi gratisan yang bisa dipakai oleh semua orang, jadi nanti dia bisa dipakai apa namanya tuh, dipakai barengan tuh, karena dipakai barengan, otomatis akan ada interferensi di situ. Baik. Nah, ini berhubungan juga nih Mas, ada pertanyaan dari Derivato, dari tim AMP Plus. Derivato, mungkin kalau misalnya kurang jelas bisa langsung speak up aja ya. Jadi saya akan bacain, apakah memungkinkan kombinasi dua metode koneksi, contoh LPWA dikombinasikan dengan tradisional seluler atau metode koneksi lainnya? Bentar. Derivatonya mana? Oh iya. Derivato, Saya. Jadi gimana maksudnya? Mungkin memungkinkan nggak kayak teknologi misalkan pakai NB-IoT terus nanti kombinasi pakai WiFi atau dengan LoRa. Jadi misalkan nanti sesuai kebutuhan pas lagi butuh pengiriman yang masif, dia pakai koneksi yang lebih stabil, lebih bagus. Terus misalkan nanti butuh diistirahatkan atau pengirimannya cuma berjarak 1 jam setiap 2 jam setiap hari itu baru pakai yang NB-IoT. Itu memungkinkan nggak untuk saat ini atau sudah
ada yang diimplementasikan. Oh, itu tergantung desain dari device-nya sendiri ya. Kalau device-nya memang mendukung 2 koneksi, harusnya bisa. Jadi nggak ada batasan di situ. Tinggal dari device-nya sendiri. Jadi device-nya mungkin kita ada modem NB-nya, terus ada juga modem ada juga WiFi-nya. Begitu dia butuh koneksi yang besar, dia connect ke WiFi, NB-nya diputus, atau kalau hanya untuk misalnya dia update statusnya dia aja seperti smart meter, dia pakai si NB IoT-nya. Harusnya sih Ya, memungkinkan sih. nambahin dikit Kak Beni. Yes. Jadi benar Fato yang disampaikan Mas Beni tadi, bahwa sekarang ini device-device itu tidak hanya mensupport satu connectivity teknologi. Jadi dalam satu device itu kadang mereka support untuk semacam yang low rate ya, misalnya dia NB IoT dengan 2G gitu. Jadi misalnya katakan jaringan NB IoT-nya itu down atau lagi mati gitu ya BTS-nya, dia akan switch ke 2G gitu. Atau ada juga yang NB IoT dengan Cat M1 gitu, yang tadi yang koneksinya lebih cepat gitu. Jadi yang ditanyakan Fato tuh mungkin aja gitu, tapi syaratnya memang lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, saya lihat ada SIM card, apakah ada pertanyaan SIM card tuh? Jadi ada SIM card yang nanti ada database di situ, capability apa aja yang dimiliki si SIM card ini sebagai pelanggan jaringan XL. Misalnya dia boleh ke NB-K, boleh ke 2G-K, boleh ke 4G, mungkin nanti boleh ke 5G. Nah, itu asal bisa di-manage di manajemen subscribernya itu memungkinkan. Itu aja sih tambahan dari saya. Atau menjawab ya? Atau masih kurang jelas? Oke, Iya, nambahin. Silakan. Kalau implementasikan itu sudah emang benar-benar ada banyak referensi dan banyak yang sudah diimplementasikan kayak pakai dual gitu, atau emang saat ini fokusnya pemilihan yang terbaik, yang paling efisien dari metode-metode itu? Ya, kalau boleh saya jawab, itu tadi tergantung seperti yang Mas Beni sampaikan, tadi ada trade-off-nya gitu. Jadi umumnya kalau NB IoT ini kan memang datanya kecil ya sifatnya, terus dia tidak mengirimkannya dalam yang benar-benar real time gitu. Jadi untuk kasus smart meter, sebenarnya kan kita perlu data meter listrik itu cuma sebulan sekali gitu. Ngapain juga kirimin tiap detik, tiap menit gitu kan. Impact-nya apa? Impact-nya nanti ke cost. Jadi harga kartu yang NB IoT, kalau nanti teman-teman lihat ya di pasaran, nanti ada contohnya di belakang. Itu berapa sih sebenarnya pricing-nya? Nah, itu beda dengan kalau teman-teman sekarang punya kartu 4G nih dari Excel gitu kan. Paketnya berapa harganya, kuotanya berapa. Nah, itu beda. Itu yang membedakan, Fato. Jadi sebenarnya secara teknologi bisa aja. Cuman ini kan dibundling dengan kebutuhan user. Kemarin belum lama nih, minggu lalu saya diskusi nih dengan salah satu industri di Cikarang yang mereka membutuhkan smart meter. Itu mereka nggak mau dikasih harga yang mahal, itu nggak mau. Seperti saya beli kuota 4G ini, nggak mau mereka dikasih harga segitu karena mereka tahu data yang mereka pakai untuk smart meter itu kecil-kecil. Jadi mereka mintanya dengan price yang untuk memproduksi SIM card itu akan lebih mahal lagi, dan betul. harga ke usernya pasti akan lebih pasti mahal harganya karena orangnya nanti bisa roaming kemana-mana, bisa semua teknologi. Operator juga nggak mau ngasih murah karena akan memakai semua teknologi yang ada gitu. Iya, makanya kalau sekarang kita untuk SIM card, kita punya SIM card sendiri untuk NB IoT. Jadi menjawab juga pertanyaannya Adam untuk
IoT. Jadi nanti di SIM card itu di apa namanya di core network kita itu ada ya, IoT. Kira-kira gitu. Menjawab nggak, Kak? Alhamdulillah menjawab. Terima kasih jawabannya Pak Parianto, Pak Beni. Ya, sama-sama. Rangkum ya dari jawaban dan pertanyaan dari Derivato dan jawaban Mas Fren dan Beni, berarti tadi balik ke 3 poin konsiderasi utama ya, ada technical, berarti dari tadi di sisi desain produknya, dan juga dari komersial, scalability, dan juga cost, karena tentunya ketika kita ngomongin bisnis pasti selalu akan ada namanya trade off ya, opportunity cost, dan yang terakhir berarti tadi ekosistem dari lingkungan di mana dari produk itu ditempatkan. Jadi kita harus mempertimbangkan dari 3 poin tersebut gitu. Gitu ya, benar kalau saya ada ya. Baik, nah langsung aja berarti untuk Mas Varianto untuk sesi selanjutnya, materinya lebih melanjutkan dari yang sudah disampaikan Mas Beni. Kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Amri. Ya, Mas Amri terima kasih. Teman-teman juga yang sudah datang, sudah join sesi kita siang ini, terima kasih ya. Salam kenal juga yang baru ketemu saya mungkin sekarang. Tambahan aja dari saya, bahwa di IMDP ini kita punya 18 tim ya. Jadi saya sama Mas Beni ini bagi-bagi nih. Jadi saya handle 9 tim IMDP, Mas Beni juga gitu. Jadi mungkin yang sebagian di-handle Mas Beni juga mungkin belum intens juga sama saya. Ya, dan yang sebagian di 9 tim yang dengan IMDP sama saya, mungkin kita udah sebagian udah saling pernah ngobrol gitu ya. Jadi kurang lebih pembagiannya seperti itu. Saya kalau boleh perkenalan diri sebentar, background saya mostly di industri telco, tapi kemarin dengan adanya lab IoT di Excel yang kita bilang XCAM ini, itu sangat itu benar-benar yang salah satu interest saya juga yang akhirnya bisa saya geluti lagi gitu, karena dulu memang saya ada background sedikit elektronika, kemudian ada telekomunikasinya segala macam, jadi sangat menarik lah gitu. Jadi nanti role saya dan Mas Beni sama teman-teman, jadi kami akan mensupport teman-teman untuk mendeliver produk-produk dari XLFL yang sekarang lagi kita develop nih, kita usahakan semaksimal mungkin agar benar-benar kita mendeliver apa yang sudah ditargetkan oleh tim XLFL ini gitu. Nah, makanya kita bekali nih dengan beberapa knowledge lah, dengan pengetahuan maupun skill nanti yang bisa teman-teman tambahkan sendiri gitu ya. Mungkin saya atau Mas Beni, mungkin kami juga bukan yang paling jago gitu ya, tapi kita lebih ke share gitu ya apa yang kita pahami. Nanti kalau ada teman-teman yang punya knowledge, boleh juga teman-teman sharing dengan teman-teman lainnya gitu ya. Makanya saya udah masukin teman-teman IMDP semua ke satu grup. Yang satu grup itu sebenarnya kita bisa sharing tanya apapun lah di situ. Saya itu bikin sebenarnya ada 2 grup. Satu saya bukan adminnya, tapi nggak apa-apa, saya pakai yang ini aja. Itu teman-teman yang udah internship di XCAM, jadi kita bisa diskusi di situ tentang technical, mau posting apa misalnya kuesioner buat tugas akhir nanti monggo lah silakan. Tapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat gitu ya. Oke, ini langsung aja mungkin udah waktunya terlalu mepet juga, masih agak banyak. Jadi gini teman-teman, jadi saya harapkan dari sini teman-teman nanti timbul keinginan tahu yang lebih besar, nggak apa-apa, monggo. Kalau belum bisa di cover sekarang, kalau saya nggak bisa jawab, mungkin nanti saya tanya Mas Beni. Kalau kami juga belum bisa jawab, nanti kita coba cari yang lebih expert untuk jawab gitu ya. Oke, balik lagi nih ke tema kita siang ini tentang NB-IoT, jadi gitu ya. Jadi NB-IoT tadi seperti Mas Beni bilang, sudah dibilang ini bagian dari LPWA, Low Power Wide Area tadi ya. Dari statement itu aja kita udah bisa tahu nih, low power artinya dia membutuhkan energi yang kecil. Tadi yang Mas Beni bilang bisa 10 tahun, bisa
15 tahun gitu ya. Tapi wide areanya luas. Nanti kita lihat kenapa bisa kayak gitu. NB-IoT ini, Narrowband IoT ini bedanya dengan tadi udah dibilang juga sama Mas Benny, bedanya dengan Sigfox dan LoRa, ini adalah pengembangan dari standarisasi seluler. Standar seluler itu apa? Ada badan dunia atau badan yang membuat gitu ya standarisasi untuk seluler. Salah satunya itu 3GPP. 3GPP itu kalau teman-teman dari telco harusnya familiar nih. Jadi mereka mengeluarkan standarisasi awalnya kalau nggak salah untuk 3G gitu ya. Jadi singkatannya ini singkatannya 3GPP ini kalau nggak salah Third Generation Partnership Project gitu ya. Jadi yang menelurkan standarisasi 3G awalnya gitu ya. Nah, lahirnya NB-IoT itu memang dari seluler, makanya di-develop di bawah naungan 3GPP ini. Kemudian dia amal LPWA, tadi kita udah tahu ya karakteristik LPWA itu apa. Kemudian tidak ada voice, tidak ada voice support, artinya nggak bisa bertelepon. Jadi kalau teman-teman nanti yang mau mendevelop solusi IoT dengan NB-IoT, ini karena bandwidth-nya kecil gitu ya, nggak bisa buat telepon ya. Mungkin SMS bisa asal terhubung dengan SMS ya. Yang kedua, no handover. Maksudnya apa? Kalau kita di sistem mobile, di handphone gitu ya, kita nelfon nih di mobil, dari satu titik ke titik lain, ke kota lain, ke daerah lain, itu akan nyambung terus. Nah, kalau NB-IoT itu nggak gitu. Jadi karena ini data sifatnya, jadi bukannya tidak bisa mobile, tapi artinya limited mobility. Jadi begitu dia pindah, dia harus ngasih tahu lagi, oh saya udah di sel B sekarang, tadinya di sel A gitu ya. Itu kurang lebih penjelasannya. Tadi ini radio sistem yang baru, jadi di sistem radio 4G ini udah ada gitu ya, protokol untuk 4G, protokol untuk 2G. Nah, di existing resource ini, yang 2G, 3G yang punya operator ini, ditambahkan lagi sistemnya, sistem NB IoT ini. Jadi nanti ada channel-channel baru. Kalau jadi teman-teman yang mendalami radio network di telekomunikasi itu ada control channel, ada broadcast channel segala macam. Nah ini diperkenalkan channel-channel baru. Kemudian berbasis satu physical resource block 180 kHz. Nah ini kenapa disebut narrowband. Jadi cuman 180 kHz atau 200 lah kita bilang 200 kHz bandwidth bisa kita bandingkan dengan yang tadi Mas Benny bilang tuh LTE-M atau Cat-M, dia 1 mega, 1,4 mega gitu. Ya kan mungkin ini cuman ya 1/6-nya gitu, 1/7-nya mungkin ya. Dari 1,4 mega gitu. Jadi kalau yang 1,4 mega ini bisa bawa video, katakan gitu ya. Nah yang si NB ini cuma cukup untuk tadi data yang kecil-kecil sifatnya gitu ya. Tadi udah kita jelasin dibangun di atas jaringan operator seluler gitu. Jadi penyelenggara NB-IoT itu jaringan operator seluler gitu ya. Jadi bukan operator lain karena tadi yang license tadi. Jadi semua operator di dunia itu sudah punya spektrum frekuensi yang udah dialokasikan oleh badan regulatori dunia. Itu di bawah PBB atau mungkin ya kalau nggak salah ITUR gitu ya. Dia yang mengalokasikan spektrum radio di seluruh dunia. Nah, operator seluler punya spektrumnya di band-band tertentu termasuk nanti sampai 5G. Nanti mungkin ada baru. Nah, itu digodok di situ. Terus yang keempat, bagian dari 5G. Nanti kita lihat kenapa sih kok 5G ini kan bandwidth yang sangat lebar gitu ya. Kenapa NB-IoT ada di situ sih sebenarnya gitu. Nanti kita lihat kenapa ya. Oke. Ini aplikasinya, tadi mungkin Mas Benny juga udah singgung. Jadi yang biasanya dipakai itu karakteristik tadi, yang datanya kecil, terus nggak perlu disampaikan juga ke server atau ke pusat data untuk analitik gitu, ya nggak perlu tiap hari juga gitu, kayak meteran listrik kan, tukang meter listrik air gitu atau gas gitu kan, dia sebenarnya nyatetnya cuma sebulan sekali gitu, cuman untuk keperluan lain biasanya smart meter ini mungkin sehari sekali gitu ya. Kemudian apa tadi, lampu jalan gitu ya, ini yang ini nih yang
yang hitam ini sebenarnya ini nih teman-teman. Ini sensor parkir ya. Jadi ini ditanam di bawah parkiran. Jadi kalau ada mobil di atasnya itu akan ngedetek gitu. Oh, ada mobil. Jadi slot parkirnya udah terokupai gitu ya. Kurang lebih gitu. Ini kita ada alatnya nih di Xcam nih. Ini yang elektroniknya tapi ternyata baterai gitu ya. Itu tadi untuk achieve mungkin teknologinya bisa nggak perlu dibongkar-bongkar lah tempat parkirnya. Kemudian di agriculture ada sensor tanah, sensor kualitas air, termasuk consumer. Tapi ini yang limited mobility ya, jadi kalau areanya masih tercover 1 BTS untuk sepeda gitu ya, itu masih bisa gitu ya. Tapi bukan area yang sifat gitu ya. Mas Amri mungkin nanti tolong dinotif ya kalau waktunya udah mepet-mepet. Nah, ini coba kita lihat nih yang membangun jaringan NB-IoT itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat yang paling kiri ini device lah, ada sensor-sensor yang ada di sini. Ini tadi yang Mas Bini bilang ada sapi, ada industri, ada orang, ada rumah gitu ya. Nah, ini jaringan Excel nih, yang ini nih, dari sini ke sini. Nah, ini adalah BTS. Kalau teman-teman belum familiar dengan radio access network, ini kita bilangnya BTS, tower-tower yang suka teman-teman lihat tuh di pinggir jalan yang warna merah putih. Di sini ada 4G, 2G, 3G, termasuk bisa diaktifkan NB-IoT-nya. Nah, di belakangnya BTS itu ada apa? Ada core network, kita sebut. Nah, ini yang tadi saya bilang, di sini ada SIM card. SIM card itu butuh divalidasi nih. Jadi ada komponen HSS, ada komponen lain yang nanti memvalidasi, oh, boleh nggak nih orang ini menggunakan layanan NB-IoT punya Excel gitu. Kartunya bukan kartu Excel nih, dia nggak akan attach ke sini gitu, ke jaringan ini. Nah, dari core network ini larinya ke mana? Ke internet gitu. Ini core network ini pada dasarnya adalah core network yang digunakan oleh jaringan 4G LTE. Jadi 4G LTE sama kan, kita sekarang ini mungkin sebagian udah menyelenggarakan layanan voice over LTE, tapi sebagian belum. Jadi artinya cuma data sebenarnya yang dilewatkan di sini. Data kalau kita browsing dari handphone, dari smartphone kita, masuknya ke jaringan ini. Jadi komponennya ini bisa macam-macam. Dari sini terhubung kemana? Ke internet. Internet ini fungsinya apa? Tadi si pengguna ini kan punya server dia pengen naruh datanya ke server. Ya udah, dari sini bisa disampaikan ke platform atau server mereka, nanti balik lagi bisa diakses ke apa namanya, ke user gitu. Dia bisa di dalam bentuk dashboard, dalam bentuk analitik segala macam gitu ya. Nah, ini ada, nanti kita lihat lah, ini ada stack protokolnya. Teman-teman kalau ada yang mau langsung ditanyakan juga nggak apa-apa ya, raise hand atau nanti biar dinotif sama Mas Amri. Oke. Tadi udah kita ngomongin NB-IoT nih tadi ini. Saya bilang, LPW itu lahirnya dari standarisasi 3GPP. 3GPP itu organisasi tadi yang membawahi standarisasi 3G, mulai dari 3G, termasuk 2G mungkin ya, sampai 4G sampai 5G nanti gitu ya. Nah, yang lainnya lahir dari badan-badan yang lain gitu. Nah, kalau Wi-Fi dari IEEE gitu ya. Ini kemungkinan dari organisasi yang membawahi mungkin banyak ke komputer ya, dunia komputer, dunia network gitu ya, dunia Wi-Fi gitu ya. Ini lahirnya di IEEE. Gitu. LoRa juga punya LoRa Alliance tadi yang sempat ditanyakan. Oke. Ini sebentar. Ini roadmap ya. Jadi roadmap. Jadi bagaimana nanti NB-IoT itu lahir sebelum 5G gitu ya. Jadi ini cuma menggambarkan bagaimana nanti si NB-IoT ini akan
berevolusi dan masuk ke 5G gitu. Kalau boleh flashback ke belakang, NB-IoT ini sebenarnya lahir dari bisa mengakomodir IoT gitu ya. Jadi kalau nggak salah mulai digodok itu diusulkan 2015, 2016, 2017 itu keluar standarisasi pertama oleh 3GPP di 2017 gitu. Jadi teknologinya masih lumayan baru lah kalau boleh dibilang nih. Masih kuliah nih ya. Kalau saran saya mungkin kalau misalnya tertarik gitu ya, coba dipelajari deh, coba dilihat gitu. Mungkin ada aspek yang bisa didalami, bisa jadi jurnal, bisa jadi tugas akhir segala macam. Karena saya lihat paper-paper terkait NB ini mulai banyak belakangan gitu, belum terlalu banyak sebenarnya yang membahas tentang NB IoT. Ya mungkin nggak terlalu telco karena nanti ada hubungannya dengan IoT gitu. Misalnya teman-teman bisa bahas ke situnya juga gitu ya. Ini ya grafik ini menggambarkan evolusi dari NB IoT nanti menjadi bagian dari 5G gitu ya. Artinya masuk ke roadmap gitu ya. Kemudian, nah ini nanti 5G itu goalnya apa sih? Ada 3 sebenarnya nih. Mobile IoT masif, artinya IoT dengan dalam jumlah besar, itu tetap di cover ya, ingat tuh, di 5G. Kemudian mobile broadband, ya termasuk fixed, wireless segala macam, sama critical yang tadi Mas Benny bilang tuh. Jadi kalau di 5G itu kan dikenal namanya vehicle to vehicle, V2V tadi itu ada di situ gambarnya, ada vehicle to pedestrian, ada vehicle to infrastruktur ke lampu merah segala macam. Wah, udah saya juga belum mendalami itulah, tapi kurang lebih nanti NB-IoT posisinya seperti ini. Tadi yang saya bilang di 5G ini nanti ada LTE ini bandwidth-nya kalau kita bilang 5G NR itu New Radio ya. New Radio, nanti NB-IoT ada di sini, tetap di cover kok gitu. Jadi teknologinya akan masuk ke yang masif ini gitu kan. LTM juga gitu ya. Oke, saya cepet aja. Ini tadi mungkin udah dijelasin, ada Sigfox, ada LoRa, ada NB gitu ya. Teknologinya mereka proprietary gitu. Proprietary itu artinya apa? Proprietary itu artinya saya tidak membuat standar gitu. Kalau saya sama Mas Amri bikin bahasa sendiri, saya nggak mau ngasih orang lain, saya bisa komunikasi dengan Mas Amri bebas, orang lain nggak tahu. Cuman saya juga nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Cuman saya dengan Mas Amri doang, itu artinya proprietary gitu. Jadi masing-masing pabrikan bikin, si Sigfox bikin sendiri nih. Kalau nggak salah Sigfox itu tadi kan tanya, ada yang nanya harus ke internet ya LoRa gitu ya. Kalau Sigfox ini setahu saya mereka punya cloud sendiri gitu. Jadi mereka nggak punya pemancar, jadi mereka harus numpang. Kalau nggak salah sekarang Sigfox itu lagi ngedeketin Excel atau udah atau belum, saya juga nggak tahu, mungkin Mas Bini ada update-nya. Jadi mereka coba ngedeketin Excel, mau pinjem tower Excel untuk bikin BTS mereka gitu, untuk jaringan Sigfox mereka. Jadi mereka numpang di jaringan atau tower provider yang udah ada gitu. Sama LoRa juga proprietary gitu. Tapi ini kayaknya lebih open sih. LoRa ini lebih kita bisa pakai, bisa konekin ke host kita gitu. Tapi kalau Sigfox ini harus lewat cloud mereka gitu. Jadi kita bisa connect-nya baru. Ya sebenarnya itu mirip-mirip dengan NB-IoT, harus masuk jaringan operator dulu. Tapi bedanya teknologi ini bisa dengan mudah diadopsi oleh semua operator di seluruh dunia gitu ya. Jadi yang punya NB ini ya cuman operator seluler gitu. Jadi kalau di Indonesia ya Excel, ya Indosat, ya Telkomsel, yang lainnya juga gitu kan. Ini karakteristiknya dia Open LTE, ini power transmit, nih rate-nya, ini downlink-nya bisa 200, uplink-nya 100 sampai 180 kbps, baterainya bisa 15 tahun, device-nya udah murah harusnya gitu ya sekarang, tapi nanti kita lihat kenyataannya seperti apa.
Oke. Kalau yang ini perbandingan dengan teknologi seluler sebelumnya. Yang ini Cat-M ini yang tadi 1,4 mega, ini NB-IoT. Jadi ini teknologi lamanya yang existing. Ini LTE basicnya ya. Jadi LTE bisa mobile, full mobility. Yang ini enggak nih, nomadic, makanya dia bilang. Ini kan ada dibilang nih massive smart meter aplikasinya. Kalau yang ini bisa healthcare, bisa home, bisa connected car segala macam gitu ya. Tadi balik lagi ke aplikasinya, teman-teman mau apa gitu ya. Saya cepat aja. Kemudian ini development map yang sekarang nih. Jadi ini operator seluler ya. Jadi GSMA itu adalah asosiasi penyelenggara jaringan seluler di seluruh dunia gitu ya. Tergabung di GSMA gitu ya. Ini datanya dari mereka. Jadi ini menggambarkan mana aja sih yang udah ada NB-IoT, mana aja yang ada LTM-nya. Nah yang ungu ini kombinasi LTM dan NB-IoT. Yang biru ini cuma NB-IoT. Jadi kalau kita lihat di Amerika sebagian besar ini gabung LTM dan NB-IoT di ini mana ya, Brazil ya, mungkin Amerika Selatan, Australia yang paling banyak, Eropa gitu ya. Sementara di ini mana ya? Ini Amerika ya. Kalau ini apa yang kuning ya? Di sini. Apa itu? Oh, ya. Oh ya nggak tahu lah itu. Itu yang berbatasan dengan Amerika Utara. Ini pokoknya ke negara bagian ya. Nah kita lihat nih di yang banyak mana sih tadi Mas Benny udah bilang Cina kan ternyata nih Cina nih NB-IoT semua ternyata dia. Ya itu tadi balik lagi ya. Pertama mungkin kalau saya lihat tergantung dari infrastruktur yang udah ada. Mereka udah siap nggak nih mau gelar NB dan LTM gitu ya. Terus aplikasinya apa yang paling banyak gitu, makanya deploy-nya yang mana dulu. Ini balik lagi sih ke operator masing-masing. Nah Indonesia kalau dilihat sini biru ya, artinya mostly masih ke NB-IoT dulu gitu ya, karena usage-nya mungkin nanti masih kebanyakan yang tadi yang butuh datanya kecil-kecil segala macam. Jadi belum butuh yang mungkin di Eropa di tadi udah butuh surveillance kamera yang butuh segala macam, itu ada LTM-nya gitu ya. Oke, nah Excel tuh gimana? Nah, Excel udah launching NB-IoT. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, udah ada Excel. Kapan? September 2019. Gitu ya. Berita bagusnya, kita lihat lagi nih. Ini kan launching nih. Kalau kita lihat nih, harga NB-IoT nih di dunia nih kita lihat nih. Jadi ini NB-IoT ini Cat-M ya, yang lebih besar. Kalau NB-IoT ini nih, 10 megabyte per bulan kuotanya, per bulannya itu cuma $1 nih, Singtel Singapura, dolar Singapura, berapa ya dolar Singapura ya? Mungkin kata berapa? 10.000 ya mungkin, jadi tapi ya mungkin kita pasang 10.000 lah, 12 bulan, jadi mereka harus komitmen nih, harus ngambil 12 bulan gitu kontraknya, jadi 120.000 lah per bulan, nah dikali 10 gitu masing-masing gitu ya. Per month gitu ya kuotanya. Ada yang bisa nebak nggak Excel di berapa jualan NB-nya? Boleh nggak ada teman-teman yang nebak? Boleh browsing juga boleh. Kira-kira berapa? Nggak apa-apa sih, tebak-tebakan aja, nggak ada bener nggak ada salah. Dapat pulsa nggak Pak? Boleh nanti ditransfer sama Mas Erdis. Dari Muhammad Rehan ada Mas. 40.000 per apa? 40 doang nih. Kalau ini kan $1 per SIM per bulan dia, tapi kontraknya 12 bulan minimal. 40.000 per bulan Mas, kata Raihan. 40.000 per bulan, woi. Dari Pantas 10.000 per bulan. 10.000 per bulan, oke. Juana 50.000 per bulan. 50.000 per bulan, oke. Ya, oke lah ya. Jadi kabar baiknya Excel itu cuman 15.000 per tahun. 15.000 per tahun, 20 MB. Itu kabar baiknya. Tapi ada kabar buruknya juga.
itu masa promo gitu ya. Jadi udah promonya karena tadi kan kita launching di bulan apa ya tadi ya, saya lupa, di September, jadi itu promo sampai Desember. Jadi promonya waktu itu kita bikin 15.000 per tahun loh, dan 20 MB gitu ya. Tapi sekarang kalau nggak salah di terakhir itu harganya 100.000 per tahun gitu ya. Jadi hampir sama lah kurang lebih. Jadi ini teman-teman buat gambaran aja, ini model bisnis yang di NB-IoT bagi operator. Jadi operator pengennya jumlah device-nya banyak gitu intinya gitu ya. Kalau dikit nah untung gitu kan, cuma 10.000 sebulan gitu kan, nggak bisa dapat untung lah operator. Jadi expect-nya operator punya jumlah device yang banyak gitu ya untuk kasus NB-IoT ini secara bisnis gitu ya. Kemudian ini fitur di NB-IoT salah satunya. Mas Varianto. Iya. Ini ada pertanyaan terkait NB-IoT Excel nih, udah masuk Sulawesi kah? Iya tadi saya lupa bilang, ini di launching di 31 kota. Kalau saya bilang Jakarta udah full cover, tapi kota lain kita masih spotty gitu, jadinya masih per spot-spot. Masalahnya 31 kota ini saya lupa di mana aja. Tapi biasanya kita akan launching di universitas dulu gitu ya. Nanti mungkin Sulawesinya mungkin ada, saya yakin ada. Cuman saya lupa di universitas mana gitu ya. Kemungkinan karena nanti balik lagi Xcam itu kita menggandeng universitas. Jadi untuk kita percaya bahwa universitas itu bagian dari ekosistem yang banyak menelurkan ide-ide, banyak yang menghasilkan new idea di IoT gitu ya, makanya akan kita dukung terus. Tapi nanti nggak apa-apa, saya coba cek ya nanti di mana gitu ya. Tapi mungkin bisa dilihat ya di berita ini juga mungkin ada nggak ya, nanti search saja ya. Makassar sama Kendari sih yang udah. Oh ya tuh Makassar dan Kendari gitu ya. Oke. Oke, lanjut ya. Mungkin biar nggak terlalu lama, udah jam 3. Ini fiturnya salah satunya tadi yang tadi dibilang Mas Benny juga, ini ada LTE itu bisa resepsinya tuh 2,5 detik, ini bisa panjang gitu, bisa 3 jam. Jadi kalau di seluler itu jaringan BTS itu harus tahu ini seluler ini ada di mana sih device-nya gitu. Harus ngobrol terus gitu, tektok terus. Jadi kalau misalnya ada orang menelpon termasuk ada namanya power saving mode. Jadi device-nya bisa sleep once dia udah ngirim data gitu. Jadi misalnya di program nih dalam 1 minggu cuma ngirim 1 kali transaksi, udah habis itu sleep. Nah, yang di shift tuh ini nih. Jadi kalau lihat grafik ini tahun gitu ya. Ini tahun, ini baterai gitu ya. Jadi dengan baterai 4000 Ah ngirimin 1 kali data selama seminggu gitu ya. Ya 1 kali seminggu itu bisa achieve 10 tahun nih kalau kita lihat nih. Bacaannya kurang lebih gitu. Jadi betapa iritnya gitu ya dengan fitur ini. Terus yang kedua ada fitur namanya extend coverage gitu. Jadi ada kemungkinan bisa powernya bisa di boost gitu ya. Jadi kan saya gambarnya biasa LTE cuman segini tingginya, ini power ya maksudnya ya. Yang X itu power gitu. Tuh coverage-nya lebih luas gitu. Nih bisa extend nih dari coverage yang cuman segini jadi segini gitu. Tunnel gitu ya. Ini contohnya nih tunnel meteran di underground gitu ya, bisa gitu ya. Oke, saya cepat aja ya nih, mungkin takutnya. Berapa lama lagi saya Mas Amri? Masih ada 9 menit lagi. Oke. Ini contoh device-nya. Tadi nanya ada SIM nggak? Ada SIM card. Jadi kalau NB-IoT itu harus ada SIM card-nya gitu. Jadi kalau ini saya ambil contohnya device untuk temperatur sensor gitu ya. Jadi dalamnya nanti ada modul NB-IoT. Modulnya tuh apa aja sih sebenarnya? Ada baseband chipset, ada memori, ada protokol yang disupport, apa aja, frekuensinya di berapa, nanti kita lihat. Ini kenapa device NB-IoT tadi
bilang lebih murah karena tadi dari full duplex jadi half duplex gitu. Antenanya 2, MIMO, multi in, multi out, multiple in, multiple out jadi cuma 1 gitu ya. Memorinya juga dikecilin. Basebandnya juga kemampuannya dikecilin karena kan nggak perlu banyak-banyak data yang dikirim gitu ya. Itu kenapa lebih murah gitu ya. Oke nih, ini aja pengetahuan aja kalau teman-teman nanti tertarik di embedded system gitu ya. Ini komponennya gitu. Jadi ada digital signal prosesornya, jadi kemampuan protokolnya apa, mau di-develop di sini. Nah, ini interface ke radionya, carrier-nya ya, frekuensinya, ini I/O-nya segala macam gitu. Contohnya apa sih? Baseband chipset atau sistem on chip yang udah ada di pasaran nih, banyak nih. Udah banyak ternyata. Saya juga nggak tahu. Tadinya saya pikir yang bermain tuh cuma Qualcomm kayak dulu pas zaman handphone baru ada gitu ya. Ternyata Samsung punya gitu ya. Ini Samsung nih. Saya baru tahu nih Samsung punya Exynos S111. Ini ternyata buat NB-IoT. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dunia gadget nih tahu nih, pasti pakainya Snapdragon ya Ben. Qualcomm itu ya Ben. Iya. Jadi kan itu nanti teman-teman bisa lihat deh. Jadi kalau yang Snapdragon, kalau teman-teman gadget mania pasti tahu, pasti mahal kan, kalau pakai Snapdragon gitu ya, bahkan udah ada yang 5G sekarang kalau nggak salah. Jadi market chipset itu ternyata masih dipegang Qualcomm, Samsung, dan MediaTek. Ini Huawei, ini dibeli Huawei, divisi chipset yang dibilikin Huawei, yang ini ZTE. Altair ini dibeli Sony. Ternyata Intel juga ada. Ini bukan chipset aja ya, bukan baseband aja, ada sebagian yang SoC, tapi saya lupa sistem on chip. Jadi udah ada RAM-nya, udah ada prosesornya, mikroprosesor, microcontroller, sorry. Jadi ada RF-nya juga sebagian, saya lupa yang mana. Jadi kalau nggak salah ada MediaTek juga. Nanti kita lihat deh bedanya. Jadi nanti kalau teman-teman, nah ini yang modul. Jadi ini sebagian udah kita coba di Xcam, di lab. Jadi kalau U-Blox nih, dia ngeluarin yang versi Qualcomm, versi MediaTek, itu harganya murahan yang MediaTek gitu ya, sama kayak gadget lah, teman-teman punya handphone yang Snapdragon sama yang apa mungkin beda gitu ya. Ini sebagian besar kita udah coba modulnya, mungkin ini Murata katanya yang mengklaim sebagai modul paling kecil gitu ya. Istilahnya tuh bukan footprint ya, lupa saya istilahnya. Jadi oke, itu ini merek-merek aja, mungkin bisa teman-teman cari sendiri. Nah, karena NB-IoT ini teknologi baru ya, jadi masing-masing pabrikan modul itu mencoba ini memberikan evolution kit gitu ya, termasuk karena ini teknologinya adalah NB-IoT, termasuk untuk IoT maksud saya. Ya. Jadi kalau untuk handphone orang kan udah pasti ya, untuk browsing, telepon, SMS, apps-nya Android atau iOS atau apa, itu orang udah pasti pakainya itu gitu. Kalau IoT kan nggak, bisa jadi sensornya dia butuh A, yang perusahaan lain butuh B, atau individu lain butuh C gitu ya. Makanya ada development kit kayak gini. Ini kebetulan dua-duanya kita punya. Yang ini koneksinya serial, portnya lumayan banyak gitu ya. Ada USB, ada RS-232. Nah yang ini yang bawah, yang lumayan oke nih, karena ini udah ada OS Linux-nya gitu. Tapi di dalamnya ada NB-IoT-nya. Jadi ini udah connect ke USB, bisa jadi router nih udah. Nah, yang di kanan ini, kalau teman-teman tahu, ada shield untuk Arduino, Uno mungkin ini. Ini shield untuk Raspi, untuk ngetes buat developer, udah ada juga. Di marketplace kayak Topet, di mana itu udah ada lah, udah banyak gitu. Nah, Xcam juga bikin, tapi kita masih dalam development. Kemarin kita karena ada COVID, jadi terhalang untuk testing NB-nya, tapi kita udah ada device-nya, nanti bisa. Tadinya kita target kan mau kita pakai di program MDP ini, cuman karena tadi ya ada COVID, jadi kita belum bisa lanjutkan testingnya. Tapi udah ada device-nya, kita udah bikin. Kalau mau lihat ada di sini, di link ini, yang dibuat oleh pabrikan ini ya, modul ini, nanti teman-teman bisa lihat. Ini modem, bentuknya modem, mereka klaim industrial modem, artinya apa? Mereka udah disupport oleh berbagai interface
gitu. Jadi ada, bahkan nih saya udah punya nih di lab, cuma belum dicobain. Jadi ada Ethernet-nya, ada RS485-nya, ada RS232 gitu, macam-macam gitu ya. Yep, oke, sip. Oke, nah ini contoh programmingnya. Nanti pakai AT command namanya. Jadi teman-teman connect dulu ke Arduino misalnya, nah Arduino-nya mesti ngobrol dulu sama si Shield-nya gitu ya. Caranya nanti nggak apa-apa, kita tahu. Teman-teman bisa cek di sini, nanti ada nih di YouTube, cari aja Getting Started with NB-IoT. Ini ada orang yang nyontoin, sangat detail di situ. Ini protokolnya, NB-IoT ada di sini, tapi pada prinsipnya support sampai beberapa protokol yang paling umum, MQTT, CoAP, segala macam. Itu bisa dilihat juga sama teman-teman di product specification di modul NB-IoT. Nah, ini protokol yang paling banyak dipakai. Ini contoh. Ini kalau bawa data-data dari smart meter pakai DLMS, di-convert dulu ke CoAP. CoAP itu nanti pakai UDP ke IoT platform bisa ke charging, billing dan sebagainya. Kemudian ini frekuensi yang dipakai oleh Excel, kita lihat ada di mana, di 900, di 1800, ternyata ada di band 3 dan band 8. Jadi kalau mau teman-teman mau pakai NB-IoT harus tahu dulu modulnya support band berapa aja gitu ya. Kalau di Excel kita sekarang ini launching NB-IoT-nya di band 3 dan band 8 gitu ya. Implementasinya gimana tadi yang 200 kilo? Bisa di dalam LTE ini yang merah-merah ini. Sorry, saya ganti deh. Yang ini bisa di dalam channel LTE, bisa di tengah-tengah dua LTE di guard band, bisa di dalam 3G gitu ya. Jadi satu channelnya diambil gitu ya. Ini contohnya kalau dilihat di spectrum analyzer, ini teman-teman yang telco mungkin tahu, ini kalau dilihat di luar bentuknya nanti kayak gini. Ini kalau diukur gitu, ini power, yang lainnya kecil-kecil, yang si NB-nya besar gitu ya. Nah ini contoh implementasi di Excel nih, jadi 400 kHz ini NB-IoT 2x200 diambil di sini, sisanya masih dipakai untuk LTE dan 3G gitu ya. Ini core, kita skip aja, tadi udah saya singgung, ini core-nya, tadi yang di belakang BTS ada core yang nanti connect ke internet gitu ya. Kurang lebih gitu. Ini sama core juga. Ini yang membedakan telepon biasa dan NB itu ini. Jadi kalau NB dia punya core sendiri, nanti bisa masuk ke core. Telepon biasa nggak akan nyampur dengan atau 4G biasa nggak akan nyampur dengan NB gitu ya, karena punya network elemen sendiri. Contohnya di mana? Ada nih di Swedia, udah hampir 1 juta, dia kontrak sampai 5 tahun, sampai 2024 untuk mendeliver smart meter. Itu jadi hampir 1 juta meter listrik mungkin ya ini. Kalau yang ini adalah sepeda di Cina, hampir 3 juta nih. Jadi dia menang waktu GSM World di mana, di Cina mungkin ya, 2019, dia dapat award karena NB-IoT-nya udah sampai 3 juta user sepeda gitu ya dengan di NB-IoT network. Yang lainnya di Cina juga, tadi seperti Mas Benny bilang, kebanyakan di Cina 500.000 sensor gitu ya. Jadi ada gas, ada smoke, ada hydran, wah macam-macam lah. Ini communities ininya. Kemudian yang terakhir di Cina juga ternyata 64.000, coba teman-teman bayangin. 64.000 dengan 18 komersial skenario. Oh, ini mungkin bisa jadi warung, bisa jadi tukang parkir, ini kan parkiran nih, lampu listrik, lampu jalan gitu ya. Di satu area gitu ya, namanya di mana ini? Oh, ini Yingtan. Oke, dari saya itu aja. Ini terakhir summary-nya. Jadi NB-IoT ini masih akan terus dikembangkan sebagai bagian dari 5G. Jadi nggak akan expired gitu ya. Jadi masih akan diakomodir oleh 5G. Kemudian device manufaktur juga banyak, cellular operator juga deploy gitu. Jadi jangan takut teman-teman, device manufaktur kalau teman-teman search di marketplace juga mungkin udah banyak sekarang tersedia. Terus yang penting Excel sendiri juga komitmen terhadap pengembangan IoT di Indonesia dengan tadi launching NB-IoT di tahun lalu. Kita juga sudah punya customer-nya. Kemudian yang terakhir Xcam juga sebagai
bagian dari Excel, juga kita akan terus mendeploy skenario-skenario yang nantinya akan dipakai dengan menggunakan teknologi NB gitu ya, kurang lebih seperti itu. Saya rasa itu aja, Amri. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti bisa lewat grup atau apa ya. Terima kasih Mas Haryanto. Teman-teman bisa kasih virtual clap-nya, bisa di reaction ya. Untuk ini. Sembari ini ada pertanyaan, Mas. Oke. Tapi mungkin slide-nya bisa boleh. di summarize ini dulu aja, karena ini teman-teman bisa nyata juga. Ini pertanyaan dari Raihan, itu dia nanya, berarti ketika develop alatnya nanti ditambahkan modul untuk NB IoT ya, untuk transmisi ke BTS, kemudian ke BTS, kemudian diteruskan ke internet. Oke. Raihan dari grup apa ya? Saya lupa. Raihan. Xclove ya? Iya, bisa Raihan, bisa aja. Jadi kemarin baru ngobrol nih kayaknya sama Raihan saya. Jadi tergantung tadi yang Mas Benny juga udah bilang, tergantung use case-nya gitu. Kalau teman-teman nggak butuh yang video streaming terus-terusan gitu ya udah pakai NB aja kalau datanya kecil-kecil gitu. Terus kedua, coverage-nya sudah ada gitu ya. Tadi benar harus pakai device, nanti ada SIM card-nya. Kalau misalnya pakai Arduino, sekarang kita develop pakai Arduino, nanti tambahin shield-nya itu ada SIM card, ada NB modemnya. Kalau ada coverage-nya di daerah yang kita mau deploy, itu bisa, pastinya bisa banget gitu. Gitu, Amri. Oke, Raihan, ada follow-up question terkait jawaban dari Mas Haryanto? Bisa langsung ngomong aja. Maaf kok Raihan. Benar Raihan. Ya, Raihan nggak ada sebenarnya. Berarti tadi untuk usernya itu ini Mas ya, kebanyakan dari yang udah existing user dari Excel, dari Xcam sendiri, kebanyakan UMKM begitu Mas ya? Oke. Jadi yang datang ke Xcam, ke lab kita itu banyak banget gitu ya, mulai dari company yang besar, yang butuh solusi-solusi IoT, baik butuh dia solusi yang sifatnya customize gitu, banyak banget lah gitu. Salah satunya yang lagi kita develop sekarang ini untuk mesin ATM gitu, untuk monitoring mesin ATM terkait environment di mesin ATM-nya. Nah itu kita coba memanfaatkan teknologi NB IoT gitu. Ada banyak sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan. Ada beberapa use case lain yang memang tidak menggunakan NB IoT juga kita bisa akomodir gitu ya. Gitu kurang lebih, Amri. Kalau kemarin dari yang tadi saya baca sih dari website juga itu kan untuk kebanyakan sih dibilangnya untuk pelaku UMKM ya kalau saya nggak salah sih. Iya, salah satunya itu. Jadi kita ada 3 vertical, saya lupa. Pokoknya satunya smart city, transportation, sama agriculture kalau nggak salah. Kita fokusnya di situ dulu yang sekarang ini. Teknologinya baik NB IoT maupun teknologi lain kita akan support kok. Jadi sebenarnya Xcam atau lab kita ini fungsinya lebih ke mirip-mirip inkubator gitu ya, di mana nanti startup atau teman-teman yang mau menggeluti dunia IoT, kalau punya ide bagus bisa kerjasama dengan kita. Nanti kita punya funding gitu. Ya mungkin bukan dari Xcam tapi dari Excel gitu ya, dari business solution, dari divisi lain. Kalau mereka mau funding, karena kita udah jalan nih beberapa startup IoT sudah kita funding, masih jalan sampai sekarang. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Fato mengenai perbandingan LPWA, masalah keamanan pengiriman datanya bagaimana? Oke. Kalau dibandingin dengan yang LPW lain maksudnya ya? Atau gimana maksudnya? Sorry. Mungkin dari Fato bisa ngejelasin. Ya tadi kan di tabelnya ada tipe-tipe LPWA yang ada yang pakai sekarang. Itu perbandingan keamanan yang dipakai dengan IoT. Oke. Kalau boleh saya jawab gini, jadi tadi Mas Benny udah singgung sebagian ya, maksudnya udah sedikit disinggung. Satu terkait penggunaan spektrum ya. Kalau LPWA yang non-license yang tadi Mas Benny bilang, Sigfox atau LoRa contohnya, mereka kerjanya itu tadi Mas Benny bilang apa ya? Kalau saya bilang itu mungkin salah satunya contohnya itu ISM band ya, kalau teman-teman pernah dengar, industrial, scientific, medik gitu, yang kalau kita apply sekarang tuh Wi-Fi, kalau teman-teman tahu. Tadi Mas Benny udah singgung tuh, salah satunya kalau frekuensinya sama nih, bisa interference, gitu kan, bisa satu sama lain saling meniadakan sinyal gelombang radionya gitu. Identitasnya apa sih? Cuman ID kan, APN
ID misalnya, itu doang gitu. Sementara di NB-IoT kita punya nih satu SIM card. SIM card itu ada autentikasi. Jadi kalau di SIM card itu sebelum teman-teman di handphone ini sebelum bisa nyambung dengan jaringan, itu sebenarnya ada proses autentikasi yang cukup rumit gitu di balik SIM card itu gitu. Itu satu. Kedua, ada e-key, ada segala macam autentikasi dengan HSS atau high layer gitu ya. Kemudian yang kedua, jaringannya itu license, jaringan radionya maksudnya ya. Ini Vato. Kalau Vato bandingkan nih Vato dengan Wi-Fi gitu ya, connect, kemudian dengan 4G gitu ya. 4G ini nggak sembarangan orang pakai. Jadi tadi udah alokasinya, si operator A punya spektrum ini sekian, si operator B sekian, operator C sekian. Nah ini nggak boleh saling ganggu gitu. Jadi which is di link radionya sendiri sudah terjaga gitu. Orang lain nggak boleh ganggu, yang nggak punya akses ke jaringan Excel misalnya. Nggak boleh attach ke jaringan Excel, nggak akan bisa juga gitu. Nah itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga sebenarnya ada di core network NB-IoT itu sebenarnya ada komponen lagi namanya SCIF gitu. SCIF itu saya lupa singkatannya apa ya. Tapi intinya, jadi kalau IoT ini kan sebenarnya device kita ini akan terlihat harus dapat dihubungkan dari server ya, dari luar. Yeah. Nah itu ada satu network elemen lah boleh saya bilang ya. Jadi dia semacam firewall gitu. Jadi firewall pada network supaya tetap bisa connect ke device, tapi network di dalamnya ini tetap aman gitu. Artinya nggak boleh ada hacker apa segala macam. Jadi kurang lebih itu security yang dimiliki di NB-IoT, Vato. Mungkin Mas Benny ini ada tambahan. Oh iya, jadi kalau dari sisi security otomatis dari yang dimiliki operator ya, itu seperti yang tadi Mas Faryanto bilang, SCIF itu semacam service broker. Jadi dia mengexposure capability yang ada di network ke keluar. Nah, kalau ada device luar yang mau connect, itu harus lewat situ. Dia harus verify, oh emang si device ini itu eligible untuk menggunakan service ini. Nah, beda kalau kita ngomongin LoRa sama Sigfox segala macam ya, dan karena dia teknologinya juga teknologi proprietary, nggak standar, kita juga nggak tahu di dalamnya itu dia ngapain. Kira-kira gitu sih. Ya, semoga menjelaskan ya, Vato ya. Oh ya. Mungkin apa tadi itu kan kayak masalah autentifikasinya untuk menyambung. Kemungkinan kalau dipotong di tengah itu berarti juga minim juga, atau tetap sama kayak kita pakai HTTP 2. Ini man in the middle attack ya? Oh iya. Ya, kayak middle kayak gitu, itu tetap sama atau lebih terproteksi daripada pakai yang baik kayak gitu? Kalau ini ya, kalau dari sisi operator ya, operator sekarang itu kita sudah sangat concern terhadap security. Nah, jadi di sistem operator itu sudah banyak sekali device security yang kita deploy. Jadi nggak usah khawatir kalau kita mau menghubungkan device kita ke operator. Kira-kira gitu sih. Oke. Terima kasih. Oke, dari Pak, terima kasih pertanyaannya. Oke Mas, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ini mungkin agak lebih advance terkait daripada dengan NB-IoT sebagai EMDP aja. Jadi dari Fauzan Budi, kalau untuk jenjang sebagai mahasiswa, bentuk seperti apa yang bisa berperan dalam pengembangan NB-IoT? Kira-kira mungkin contoh topik penelitian yang bisa diangkat terkait NB-IoT itu apa ya? Mungkin ini Masnya juga lagi terakhir sepertinya. Ya, berat pertanyaan. Ya, jadi gini, siapa tadi Fauzan ya? Fauzan ya. Oke, jadi gini, sebenarnya di lab kita ini, kalau teman-teman ya mungkin nanti mudah-mudahan punya kesempatan ya kita bisa nongkrong bareng lah gitu ya di lab kita. Sebenarnya ada beberapa teman-teman yang udah masuk duluan ke XM itu memang mereka mengerjakan tugas akhir gitu. Jadi entah baik di sistemnya nih, kayak kita punya sistem informasi sendiri gitu ya, kayak buka pintu dengan
RFID gitu ya, buka locker dengan RFID. Itu kemarin ada teman-teman saya challenge, saya lihat jurusannya apa dulu gitu. Kamu jurusan apa gitu, teman-teman jurusan apa gitu. Jadi kalau misalnya memang interestnya di lebih banyak ke information, sistem informasi gitu, atau di infrastrukturnya, mungkin mesti saya coba kita coba akomodir gitu ya. Ada beberapa juga kemarin yang ngambil tentang NB-IoT juga ada gitu kan. Salah satunya yang kita bimbing itu dia ngambil komparasi coverage dan performance NB-IoT dengan perbandingannya dengan GSM gitu. Jadi itu salah satunya. Tapi nanti tadi saya bilang banyak banget masih yang terbuka nih tentang NB-IoT ini. Tadi balik lagi mau apa yang diambil gitu. Kalau elektronikanya mungkin ke embedded system mungkin ya. Kalau misalnya telkonya banyak lagi karena ini memang ranahnya telco gitu ya. Papernya juga saya lihat masih belum banyak gitu. Tapi saya secara personal nih kemarin sebenarnya udah ada ide untuk challenge lah sebenarnya ke teman-teman kalau misalnya nanti memang mau tugas akhir tertarik dengan NB-IoT ini, saya challenge gitu. Kalau di kami ini di Excel ada kebutuhan untuk membuat semacam apa namanya draft test untuk NB-IoT itu ada alatnya, memang sudah ada gitu ya, dan tapi harganya mahal gitu. Nah, saya pikir kalau misalnya ada teman-teman yang mau berkolaborasi nih, misalnya ada anak elektronika telkonya, oke, nanti ngurusin NB-nya, anak IT-nya bikin apps atau sistem informasinya gitu ya. Karena saya maunya nanti seperti kita udah punya cloud, begitu dia muter nih kemana, draft test itu harus langsung ke upload ke cloud, yaitu langsung real time gitu, orang bisa baca gitu. Terus yang ketiga misalnya teman-teman dari tadi elektronikanya, misalnya elektronika yang pure elektronika, ya udah bikin device-nya gitu kan, bikin baterainya yang tahan lama, yang bisa dicas, interface, user interface seperti apa, untuk teman-teman bikin gitu. Kalau mau, mungkin bisa kita usahakan gitu ya. Nanti bisa kontak ke saya atau Mas Benny. Nanti kita coba bareng-bareng gitu. Kurang lebih dari saya gitu, Amri. Kalau sudah jelas ya, ini bisa kontak Mas Faryanto ke depannya untuk akhir atau proyek apapun itu. Oke, teman-teman, saya mau mastiin lagi, udah nggak ada pertanyaan, berarti udah jelas ya untuk materi yang disampaikan. Mungkin belum jelas banget, tapi jangan khawatir, karena nanti pastinya dari tim XCam akan ngasih materi ya Mas ya, di share ke grup juga. Yes, jadi nanti teman-teman bisa lihat lebih dalam, dan tadi kata Mas Faryanto untuk bisa sesi ini cuma untuk membuka aja, ya, memancing, betul. Ya, memancing curiosity kalian, keingintahuan kalian. Karena tadi kalau saya lihat pribadi sebagai anak manajemen, lihat banyak gambar dan device itu sepertinya memang perlu lebih mendalam sih terkait dengan device. Gitu. Nah, berarti jam sudah menunjukkan 3.30, berarti kita udah sebentar lagi mau selesai. Nah, untuk sesi terakhir ini closing. Jadi karena tadi di awal kita udah check-in, maka sebenarnya kita harus check out juga nih. Nah, untuk check out sendiri, kita foto aja ya. Fotonya jadi nanti saya akan, jadi teman-teman tolong buka kameranya, pastikan rambutnya saya lihat banyak rambutnya yang tidak kurus sepertinya. Saya juga ini, tapi saya sudah komen di apa ya teman-teman. Nah, oke. Cari lighting yang bagus sudah cukup pusing ya teman-teman ya, jadi nggak apa-apa lah rambutnya pada naik semua jadinya. Menunjukkan sebagai mahasiswa gitu ya. Ini saya bisa nambahin dikit nggak, Amri? Sorry. Oh ya. Sorry. Gini, sebetulnya IoT ini ya dari sisi device-nya ya, dari sisi solusi itu enaknya adalah kesempatannya itu masih sangat terbuka lebar, karena kebutuhan yang ada di pasar itu betul-betul beragam dan customized. Jadi belum ada perusahaan besar yang memang bisa memprovide semua kebutuhan ini. Jadi startup nanti itu yang bisa yang akan bisa memprovide solusi-solusi ini. Karena solusinya benar-benar customize, ya, custom, yang mungkin misalnya untuk solusi pengeringan kopi misalnya ya, bahkan satu pengeringan kopi dan pengeringan kopi yang lain ininya beda. Jadi ini benar-benar ini sih sebetulnya teman-teman kesempatan teman-teman juga sih.
Jadi ya memang terbuka lebar gitu untuk bikin startup di bidang device IoT. Sebenarnya saya ada ini sih slide mau menyampaikan Xcam, keseruan di Xcam gitu, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kita ada waktu mudah-mudahan di sesi berikutnya, ya kalau ada waktu nanti saya share foto-foto keseruan teman-teman yang pernah join di lab kita, tapi nggak apa-apa, insya Allah di lain waktu ya teman-teman. Oke, mungkin kita sudahin dulu teman-teman. Mas Far. Ya, siap Mas Service. Ya, di sesi hari Kamis mungkin bisa di-share. Siap. Oh, itu harddisk. Oke, siap. Baik, oke, sekarang kita dulu saya yang akan ambil gambarnya. Jadi saya akan ada 3 slide seperti kemarin-kemarin, mungkin teman-teman sudah terbiasa juga ya. Jadi logo kebanggaan Excel, lalu nanti saya akan coba untuk screenshot 3 kali. Jadi tolong ditahan ya. Oke, sebentar. Saya full screen-kan dulu. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya paste dulu, bisa diregangkan dulu tangannya. Sebentar. Ups. Oke, terus kedua ya. Oke. Sudah saya senyum semua ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Habis ini terakhir. Oke, terakhir. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan diturunkan tangannya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi ya di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman sebagai closingnya. Jangan lupa besok Kamis itu sesi tentang IoT. apa ya? Ya, tentang Flex IoT ya, itu mungkin lebih coding lagi, jadi siapkan rambutnya supaya nggak terlalu naik nanti, karena kita benar-benar coding insya Allah di Kamis itu nanti. Ya, nanti ada Mas Tahir juga di sini. Putih, jangan lupa. Oke, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. See you. Ketemu Kamis. Ya.